semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semua sehat-sehat ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Baik, tapi sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Aldi. Oke, hadir. Anissa hadir. Oke, Monica, Nanda, Ratna, Chandra, ya, Cici, oke, Daniel, ya, Erna, Erlangga. Oke, semua siswa pada hari ini hadir ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Oke, harus siap ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kerendahan hati. Ya. Mengapa kita penting untuk mempelajari kerendahan hati di dalam kehidupan kita atau dalam pembelajaran kita pada hari ini? Karena kerendahan hati itu berkaitan atau sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sering kita temukan. Nah, yang dimana membawa manfaat bagi kita untuk saling menghargai, toleransi antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu dalam kerendahan hati, kita mampu atau bisa menghargai sesama kita, orang lain, keluarga, masyarakat ya. Sehingga kita dapat lebih baik begitu dalam menjalankan kehidupan kita, dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Sehingga kerendahan hati ini penting untuk kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi kita, yaitu kita membuka di bab 11 ya. Buka di bab 11, sana ada kerendahan hati yang akan kita pelajari. Nah, ada yang tahu apa sih kerendahan hati dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apa sudah ada gambaran apa itu kerendahan hati? Ada yang tahu? Ya, Erlangga. Menolong sesama, kata Erlangga. Menolong sesama, rendah hati ya. Dia mau menolong orang lain. Nah, sehingga dari dalam dirinya ya, Erlangga, dari dalam dirinya dia merasa iba, begitu. Dengan kerendahan hatinya, dia mau menolong orang. Gitu ya, Erlangga? Ya, betul. Oke, itu sedikit tentang kerendahan hati yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kerendahan hati itu memang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi terkadang kita tidak bisa menyadarinya, begitu. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam apa sih kerendahan hati itu secara jelasnya ya. Baik, akan Ibu bacakan tentang kerendahan hati. Nah, di materi ini yaitu kerendahan hati itu erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia ya. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya itu tidak sempurna. Nah, kerendahan hati di sini dari materi yang sudah ada di buku itu kalian bisa baca bahwa kerendahan hati itu merupakan kesadaran diri kita sebagai manusia bahwa kita itu tidak sempurna atau tidak layak begitu, sehingga kerendahan hati yang ada yang Tuhan berikan dan sediakan dalam kehidupan kita itu mengajarkan kita bahwa dengan adanya kelemahan yang ada dalam diri kita, dengan adanya kekurangan yang ada dalam diri kita, itu membantu kita untuk dapat menghargai orang lain, untuk dapat mengasihi orang lain gitu. Bahwa semua manusia yang ada di dunia ini itu sama seperti kita, itu sama kurangnya, sehingga toleransi atau dari dalam diri kita, kerendahan hati yang ada dalam diri kita itu mampu mengajak kita untuk mau rendah hati gitu, untuk mau menolong sesama kita, bahwa kita sadar kita sebagai manusia itu memiliki kekurangan ya. Kita sadar akan adanya kekurangan dalam diri kita. Nah, selanjutnya itu kerendahan hati juga mengantarkan kita
untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan yang Tuhan ciptakan di dunia ini itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, ya, seperti tadi yang Ibu katakan, yang ada di materi di atas, ya, tentang kesadaran diri kita tahu gitu bahwa kita itu juga bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di mata Tuhan, kita sama semuanya gitu. Sehingga kerendahan hati yang Tuhan berikan dalam diri kita, hati nurani, ya, yang terkadang biasa begini, kalau misalkan ada sesuatu hal yang menarik itu ternyata salah gitu, atau menyimpang dari hal-hal yang semestinya, ya. Tapi pikiran kita mengajak kita untuk, saya ingin mengikuti hal tersebut atau saya ingin hal tersebut, tetapi hati nurani kita bilang bahwa itu salah gitu, itu tidak baik untuk dilakukan. Ada seperti itu, ya. Itu namanya hati nurani kita yang berbicara. Kita manusia semua ada itu, ya. Tergantung kita sebagai manusia mau atau tidak mendengarkan hati nurani kita tersebut, ya. Itu yang Tuhan ciptakan luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Nah, dari situ kita tahu yang salah yang benar itu tergantung kita sebagai manusia itu ingin atau tidak gitu untuk mendengarkan hati nurani kita gitu. Ya, terkadang kita memilih jalan yang salah karena kita merasa bahwa walaupun salah tapi ini hal ini nyaman begitu, hal ini menyenangkan, hal ini buat saya have fun gitu. Sehingga hati nurani kita itu tidak kita dengarkan. Nah, itu berhubungan dengan kerendahan hati kita gitu. Kerendahan hati yang ada dalam diri kita itu contoh dasarnya tadi, ya, bahwa kerendahan hati itu timbul dari dalam diri kita, yang dimana dalam tanda kutipnya adalah dalam hal menolong, ya, dalam hal menolong sesama tadi, kita diajak untuk dapat menolong sesama. Nah, mengapa kita bisa menolong orang lain gitu, ya? Itu menjadi pertanyaan biasanya. Kenapa kita bisa menolong orang lain? Ya, karena kita punya hati yang tulus, hati yang rendah hati gitu, ya. Sehingga keinginan kita untuk menolong orang itu ada gitu. Itu betapa luar biasanya kerendahan hati ini, ya. Terkadang kita tidak menyadarinya gitu, tapi itu ada dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada dari teman-teman atau adik-adik semua itu sudah melakukan yang namanya kerendahan hati. Tentu, ya, tidak mungkin sudah kelas 7, ya, tidak pernah menolong orang lain, ya, menolong ibu, menolong bapak, menolong keluarga di rumah, ya. Harus, ya. Tidak mungkin sampai tidak ada, ya, kita selama hidup ini itu perlu untuk saling tolong menolong dalam hal atau dalam konteks kerendahan hati yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi merupakan pengertian, ya, yang sudah kita baca bersama dan ciri-ciri dari kerendahan hati. Nah, di sini ada yang ingin bertanya tentang apa itu kerendahan hati atau ada yang masih kurang jelas gitu, ya. Sebelum kita masuk pada penugasan, ya, Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi. Ibu harapkan, ya, semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Tapi kalau kurang jelas, silakan angkat tangan dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke, jelas semuanya? Ya, baik. Kalau sudah jelas, sekarang kita masuk pada diskusi kelompok, ya. Ibu minta kalian berapa, ya? 4 orang. Ya, 4 orang dalam satu kelompok, ya. 4 orang dalam satu kelompok. Oke. Sekarang tugas yang akan Ibu sampaikan ini tentang contoh-contoh kerendahan hati yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan sekitar. Apa-apa saja sih contoh kerendahan hati? Dari pengalaman kalian, ya, baik itu pengalaman kalian tentang kalian pernah melihat orang yang melakukan kerendahan hati yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari ciri-ciri tadi, ya. Nah, Ibu minta kalian menceritakan gitu, ya, ditulis, ya, dalam sebuah kertas
nanti akan kalian sampaikan di depan kelas apa saja sih pengalaman kalian tentang kerendahan hati dan contoh-contoh kerendahan hati yang pernah kalian lakukan gitu, yang ada di lingkungan sekitar. Ya, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Baik, sekarang waktunya sudah habis, ya, sudah 15 menit berlalu. Semua kelompok sudah selesai semua ya. Baik, sekarang kalian mempresentasikan satu-satu ke depan kelas ya, tentang contoh-contoh dari pengalaman kalian tentang kerendahan hati. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kerjasama kelompok ya, yang sudah menceritakan pengalaman mereka atau pengalaman kalian ya tentang kerendahan hati yang ada di lingkungan ya. Tadi bagus semua apa yang sudah kalian kerjakan ya. Semoga dari beberapa kelompok tadi itu dapat menjadi inspirasi juga bagi kalian. Itu dapat menambah wawasan dan pengalaman kalian tentang kerendahan hati yang mereka pernah rasakan atau mereka alami di dalam lingkungan mereka, dalam kehidupan mereka. Oke, sekarang sebelum kita menutup kelas, Ibu ada memberikan kalian tugas ya. Tugas ini Ibu minta kalian untuk menilai dan melihat contoh kerendahan hati yang sudah dilakukan dan yang belum pernah dilakukan oleh kalian masing-masing ya. Ini tugas secara individu dan minggu depan dikumpulkan pada Ibu ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kita semua tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, dari apa yang sudah kita pelajari bersama dari awal tadi ya, yang dimana bahwa kerendahan hati tentu perlu untuk kita lakukan sebagai manusia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, yang dimana kita harus saling menghargai, toleransi, rendah diri, menyadari kerendahan diri kita sebagai manusia. Nah, itu tentu perlu untuk kita lakukan, dan juga kita harus berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada ajaran Tuhan ya dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita, kita tentu perlu melakukan kerendahan hati, yang dimana dalam kerendahan hati mengajarkan kita ya, membawa pengaruh baik kepada kita, baik itu sikap, tingkah laku ya, yang dimana itu adalah hal yang mencerminkan kehidupan kita tentang Allah ya, yang dimana kerendahan hati yang kita lakukan kepada orang lain, kerendahan hati yang dimana kita menolong orang lain ya, bela sungkawa atau menyadari kerendahan diri kita, itu menggambarkan sikap kita kepada Tuhan. Nah, yang dimana kita menghargai dan menghormati apa yang Tuhan berikan dan sediakan dalam kehidupan kita, dengan cara menolong atau rendah hati kepada orang lain. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Ratna berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.